5 anak terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout anggota fraksi PDI Perjuangan usai demo dinilai lecehkan DPRD. Selamat malam pemirsa, pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga. Kericuhan pun terjadi saat warga mencoba menerobos atau menghentikan pekerjaan proyek. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Anyus Malam selengkapnya. Mundur. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga di Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan antara warga dengan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pengerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Makanya Mas datang ke rakyat dong, Mas. Datang ke masyarakat. Diam-diam. Tanya ke masyarakat. Iya. PLN ini menggali tapak fondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar 7 tower. Warga terus berupaya melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sebuah mobil Jeep nekat menerobos masuk ke area Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok Minggu pagi tadi. Akibatnya terjadi keributan lantaran warga geram dengan aksi pengemudi tersebut. Jadi kericuhan di tengah-tengah Car Free Day di depan lampu merah Ramanda. Kericuhan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso. Akibatnya 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PT PN dibakar warga. Kericuhan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PT PN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup.
Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham cekcok sampai mungkin ya kalau boleh dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten afling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Abirul, iNews melaporkan. Aksi heroik personel TNI di Kota Medan saat membubarkan konvoi geng motor viral di media sosial. Seorang pelajar yang terjatuh dari sepeda motor tertangkap warga dan nyaris dihakimi. Video amatir merekam detik-detik personil TNI di Kota Medan membubarkan aksi konvoi pelajar yang diduga geng motor saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Serda Agung bersama 2 rekannya yang saat kejadian sedang berada di sebuah toko alat tulis kantor, tiba-tiba mendengar suara raungan sepeda motor dan spontan langsung membubarkannya. Diduga para pelajar panik melihat personil TNI, langsung membubarkan diri dan beberapa di antaranya ada yang terjatuh dari sepeda motor. Warga sekitar yang geram dengan aksi geng motor turut mengejar dan mengamankan seorang pelajar, bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelajar diamankan tongkat golf yang diduga digunakan untuk tawuran, serta bendera lambang kelompok geng motor yang dibawa saat konvoi keliling Kota Medan. Lalu kami mendengar suara dari warga luar ini, kami langsung keluar dan membubarkan aksi konvoi tersebut. Beberapa pelajar, Pak. Kalau kurang lebih sekitar 30 orang. Itulah kemarin cuma 1 orang yang jatuh, itulah yang diamankan sama ini. Pelajar yang diamankan kemudian dipulangkan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas Gulkarmat Jakarta Selatan mengevakuasi 5 orang anak yang terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempitnya lokasi membuat proses evakuasi berjalan dramatis. Ketegangan terjadi saat petugas Gulkarmat Jakarta Selatan melakukan evakuasi terhadap 5 orang anak dari sebuah lift. Salah langkah, lift bisa saja terjun bebas dan nyawa yang ada di dalam lift jadi taruhannya. Berbekal alat pembuka paksa lift dan balok pengganjal, pintu lift yang terhenti di tengah jalan ini akhirnya bisa dibuka. Tepuk tangan pun langsung terdengar setelah seluruh anak yang ada di dalamnya berhasil dievakuasi. Menurut petugas, insiden ini terjadi ketika kelima anak usai melakukan ibadah. Selesai kebaktian mingguan, 5 orang anak ini hendak turun ke basement. Nah, tiba-tiba ketika ingin mencapai basement, disitulah terjadi kesalahan teknis atau kendala teknis terkait dengan lift sehingga berhenti secara mendadak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.
Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfur, iNews melaporkan. 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Mbak Ana dan Ati itu anak-anak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 2 dusun desa Karanglihat, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir. iNews Malam akan segera kembali.